Tuhan bersamamu. Dengan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi gubernur di Syria. Karena itu, pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin, dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Natal kali ini memang berbeda dengan tahun lalu. Mungkin sama-sama hujannya, tapi kali ini sungguh luar biasa. Misa tadi pagi, tadi sore, misa yang pertama, itu hujan begitu deras, ya, sampai jalan di samping itu banjir. Dan banyak umat yang basah kuyup. Karena turun dari sepeda motor, tidak ada atapnya, sehingga buka jas hujan langsung kehujanan. Demikian pula yang naik mobil. Tapi saya sungguh berterima kasih karena tim keamanan kita sungguh sigap dan memberi bantuan supaya yang turun dari mobil itu tidak menginjak air, ya, dikasih papan kayu. Ini sungguh luar biasa. Jadi misa yang pertama tadi saya lihat, waduh, mengharukan, ya. Semoga tidak masuk angin tadi yang basah kuyup. Maka misa yang kedua ini lebih banyak dari biasanya. Biasanya atas itu sudah sepi, tapi sekarang berisi. Terima kasih Bapak Ibu sudah berjuang untuk hadir di misa Natal ini, meskipun situasinya cuaca tidak mendukung kita sekalian. Di mana-mana juga terjadi banjir, bahkan juga tanah longsor dan lain sebagainya. Maka Natal kali ini memang penuh dengan harapan. Semoga kita sekalian diberi keselamatan, perlindungan oleh Tuhan,
dan dapat merayakan Natal ini dengan penuh sukacita bersama dengan keluarga. Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus memilih untuk lahir di Bethlehem. Memang ada peristiwa yang pada waktu itu mengharuskan Yusuf dan Maria untuk pergi ke Bethlehem. Dari kota mereka di Kapernaum, mereka menuju ke Bethlehem, kota kelahiran mereka. Jadi asal mereka dari Bethlehem. Bethlehem artinya rumah roti, ya, bait itu rumah. Dan memang menunjukkan bahwa Yesus akan menjadi roti. Dia akan menjadi makanan yang memberikan keselamatan untuk kita semua. Bethlehem merupakan kota desa yang di mana penduduknya juga kebanyakan adalah para gembala. Maka di sana juga ada gua-gua, bukan gua yang sangat besar, tapi gua yang cukup untuk berteduh bagi para gembala dan juga beberapa hewan, beberapa domba. Kalau Bapak Ibu pernah ziarah ke Israel, ya, bagi Bapak Ibu yang ingin berziarah, dahulukan ke Israel dulu, ya, ziarah ke sana supaya gambaran kitab suci itu bisa betul-betul dirasakan, dialami bahwa apa yang ditulis di kitab suci itu memang ada di sana. Dan tempat-tempatnya bisa ditunjukkan oleh para guide. Guide-nya adalah guide lokal di sana yang sudah fasih dengan bahasa Indonesia dan juga fasih dengan ayat-ayat kitab suci yang panjang-panjang, sehingga kita dapat terbantu untuk memahami kitab suci itu. Jadi kisahnya seperti apa dan tempat terjadinya di mana. Jadi bukan cerita yang dikarang, kitab suci adalah cerita yang nyata bahwa Allah lahir ke dunia. Maka peristiwa Natal pun itu juga peristiwa yang nyata. Yesus lahir di Bethlehem. Dan di bulan Desember memang juga bulan yang tidak mudah. Bulan yang sulit dengan cuacanya. Bayangkan gua itu tidak besar dan pasti dingin. Bapak Ibu, Anda sekalian, ketika lahir biasanya diletakkan di tempat yang hangat, ya, di inkubator sehingga tidak kedinginan. Bayangkan Yesus hanya memakai kain lampin. Jadi kain yang seadanya untuk menutup tubuhnya supaya tidak kedinginan. Gua tidak ada pintu, ya, tidak ada penutupnya. Yang membantu menghangatkan adalah api. Biasa kalau para gembala kedinginan, mereka menyalakan api. Dan itu yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dan gua itu tidak dekat dengan pemukiman. Jadi gua itu agak jauh. Sehingga Yusuf dan Maria harus mandiri untuk melahirkan anaknya. Dengan situasi yang sangat terbatas. Itulah peristiwa Natal yang sesungguhnya. Mengapa dipilih Bethlehem? Saya yakin bahwa ada maksud tertentu yang ingin disampaikan untuk kita. Bethlehem kota kecil, jauh dari keramaian, jauh dari Yerusalem, dan itu dipilih. Ternyata Yesus ingin menyapa orang-orang yang sederhana, hadir bagi orang-orang yang jauh dari keramaian, dan hidupnya sangat sederhana. Para gembala untuk mendapatkan hiburan, tentu mereka jauh untuk datang ke kota, dan hiburannya adalah bersama-sama berkumpul, bernyanyi, bercerita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema Natal kali ini kita diajak untuk pergi ke Bethlehem, ya. Jadi kata-kata itu, pergi ke Bethlehem,
ditekankan untuk kita semua. Bukan pergi ke Yerusalem di tengah hiruk pikuk keramaian kota, kesibukan kota, dengan berbagai macam urusan. Tapi Bethlehem adalah kota yang kecil, kota yang sepi sederhana. Artinya bahwa merayakan Natal tidak perlu dengan suasana dan situasi yang mewah, yang gemerlap, tapi kita diajak untuk merayakannya dengan cara yang sederhana. Dan berbagi kegembiraan dengan orang-orang yang membutuhkan hiburan, membutuhkan kegembiraan. Karena kedatangan Yesus, para gembala ini bersukacita. Para gembala tentu orang yang bukan tidak bahagia, bukan kurang hiburan, tapi mereka ini adalah orang-orang yang sederhana, yang tulus, tetapi juga orang yang baik. Meskipun jauh dari keramaian, jauh dari sapaan. Mungkin kalau ada pemerintah, pejabat pada waktu itu jauh dari perhatian. Nah, Natal justru ditujukan bagi orang-orang yang terlupakan, orang-orang yang mungkin selama ini tidak pernah kelihatan. Para gembala ini mereka biasa hidup di padang gurun, padang ilalang ya, maksudnya tempat di mana domba-domba itu digembalakan. Nah, jarang berjumpa, jarang berbaur dengan kebanyakan orang. Karena mereka lebih biasa dengan domba-domba mereka. Nah, inilah gembala yang berbau domba. Mungkin mereka malu untuk datang, untuk bertemu dengan banyak orang. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, refleksi ini yang ingin saya sampaikan, bahwa Natal itu akan menjadi peristiwa yang indah, bukan hanya untuk kita rayakan, tapi baiklah kalau kita juga memperhatikan orang-orang yang selama ini tidak kelihatan, orang-orang yang selama ini mungkin tidak bisa hadir dalam persekutuan kita, entah itu di lingkungan, di paroki, karena sakit, karena usia lanjut, ya, karena tinggal sendirian, tidak ada transportasi. Dan saya sungguh senang menjelang Natal para imam itu berkunjung ke rumah-rumah para lansia yang tidak bisa ke gereja, dan juga orang-orang yang sakit, umat yang sakit. Saya kira itu masih sebagian kecil saja. Dan saya senang kemarin dalam kunjungan para romo tidak sendirian, ya, didampingi oleh pengurus lingkungan, oleh pengurus wilayah, dan bersama-sama berdoa. Ini sebuah kegembiraan bagi mereka. Dan ada kelompok lain yang ternyata juga melakukan hal yang sama. Mungkin saudara-saudari kita yang sakit ini hanya bisa bertemu dengan banyak orang ketika menjelang hari besar. Kalau setiap minggu mereka bertemu dengan para asisten imam. Mungkin ada pengurus yang berkunjung ke rumah mereka. Ini baru yang sakit, yang usia lanjut. Masih ada anggota atau warga kita yang juga tidak bisa bergabung, tidak bisa ke lingkungan ataupun ke gereja karena macam-macam hal. Entah itu karena faktor ekonomi, karena harus terus bekerja, karena faktor ekonomi merasa tidak layak untuk ke gereja, dan juga karena ada berbagai sebab. Mungkin ada masalah dengan umat yang lain, ya, sehingga merasa ke gereja itu berat, ya, harus bertemu dengan orang-orang yang mungkin tidak pas di hati. Masih banyak hal yang bisa kita lakukan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, meskipun Natal kita rayakan hari ini dengan sukacita,
Dan kemarin kita sudah melakukan kunjungan, ada baiknya kalau ini dalam masa Natal masih bisa dilakukan. Kita sapa warga lingkungan, mereka yang sudah lama kita tidak jumpai, untuk kita datangi. Saya juga berterima kasih kepada PSE yang sudah menyediakan bingkisan ya, untuk umat yang sakit dan juga beberapa lansia. Ini perhatian yang luar biasa. Saya lihat mereka menerima dengan sukacita, seolah-olah diperhatikan oleh seluruh umat paroki. Karena saya mengatakan kepada mereka, ini saya mewakili umat paroki untuk datang, untuk memberikan perhatian, berikan bingkisan meskipun sederhana. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau Yesus datang juga untuk orang-orang seperti itu, rasanya tidak lengkap kalau kita merayakan Natal ini hanya untuk kita sendiri. Memang harus kita mulai dari keluarga kita. Mari kita rayakan Natal bersama keluarga. Tinggalkan dulu gadgetnya, HP-nya, ngobrol bersama, menikmati makanan yang sudah disediakan oleh ibu, oleh mama, dimasak sendiri atau beli ya. Banyak mama sekarang yang tidak bisa masak ya. Meskipun beli ya tidak apa-apa ya, disyukuri bahwa itu adalah berkat yang bisa dirayakan. Saya rasa meskipun sederhana Bapak Ibu, namun yang penting adalah bahwa waktu merayakan itu betul-betul hati dan juga pikiran tertuju kepada anggota keluarga. Nah, baik pula kalau merayakan Natal berkunjung kepada anggota keluarga, para orang tua, ya, kakek nenek, ataupun saudara yang mungkin sudah lama tidak kita jumpai, untuk mengucapkan selamat Natal. Dan tadi saya juga mendapatkan ucapan selamat Natal. Ternyata banyak juga yang bukan dari umat Katolik, justru dari umat agama lain mengucapkan selamat Natal. Ini hal yang mungkin sudah biasa ya, tapi semakin hari semakin banyak umat agama lain yang mengucapkan selamat Natal pada kita. Bahkan tidak jarang mereka juga datang ke rumah. Nah, kalau kita pun mendapatkan tanggapan seperti itu, ada baiknya Bapak Ibu ketika hari Natal itu membuka pintu rumah ya, supaya tetangga-tetangga saudara bisa datang. Ya, tidak perlu membuka terop ya, mengundang catering ya, tidak perlu. Tapi bagaimana tetangga-tetangga atau kenalan sahabat, mungkin kalau di Surabaya ini kan di perumahan yang pagarnya besar-besar ya. Tapi kalau di Ngagelrejo itu kan tidak ada pagar itu ya. Bisa buka pintu sehingga tetangga kanan kiri itu bisa datang. Ada baiknya pula kalau hari besar agama lain kita juga berkunjung ke mereka. Sehingga Natal memang peristiwa yang membawa damai, membawa persaudaraan yang lebih erat, lebih akrab lagi. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, umat Katolik itu terkenal bahwa di mana-mana bisa membangun persaudaraan, rukun dengan para tetangga. Bahkan ketika diberi tanggung jawab menjadi RT, ya, menjadi pengurus RT, pengurus RW, itu punya tanggung jawab yang begitu besar. Tidak membeda-bedakan, tapi memperhatikan kepentingan bersama. Semua diperhatikan. Nah, ini pun juga sharing dari berapa umat yang menjadi pengurus RT, ya, RT dan RW. Dan mereka senang bisa dipercaya, meskipun minoritas, tetapi kepercayaan bahwa ini orang Katolik punya kepribadian yang baik, melayani dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kegembiraan, dan untuk semua itu yang dicari. Saya bersyukur bahwa semangat seperti itu, nilai-nilai Injil Anda hidupi sekalian dan bisa diterapkan dimanapun.
Kalaupun ada 1-2 saudara kita yang tidak rukun dengan tetangga, memang kasus khusus ya. Semoga ada pertobatan. Natal adalah damai, dan damai itu harus terjadi melalui diri kita. Jangan membuat atau menginginkan orang lain berdamai dengan kita, tapi marilah kita mulai damai itu kita wujudkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semoga Natal ini membawa damai yang sungguh-sungguh damai bagi kita sekalian, bagi keluarga Anda, bagi yang masih mempunyai persoalan dengan yang lain, tidak bisa maafkan. Mari hari Natal ini kita isi dengan damai, saling memaafkan. Bagi Anda di keluarga yang ada pertikaian, ya, suami istri masih ada masalah, hari ini, malam ini berdamailah, ya. Karena Natal itu damai, ya. Tidak ada Natal yang istimewa, yang penuh sukacita kalau hati kita tidak diliputi damai. Mari kita bawa damai bagi banyak orang. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin.